Moody's nurunin rating kredit korporasi Indika Energi jadi level B1 lah ya. Itu rating kreditnya sebelumnya BA3. Jadi ya jadi lebih spekulatif aja dibandingkan dengan rating kredit yang investment grade. Tapi sebahaya apa itu dan apakah ini benar-benar kabar yang nggak enak buat Indi ya? Kemudian apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, kita akan bahas termasuk dari sisi teknikal dan kalau ada koreksi-koreksi di di harga saham Indi, kita akan sebut juga atau bahas juga level-level di mana aja yang perlu dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Si IHSG hari ini melemah 0,6%, tutup di 8212,27. Jadi seperti yang dibahas beberapa hari yang lalu, sejak beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu sih. Dan ternyata benar 2 hari terakhir di pekan ini itu candlenya cenderung kecil-kecil ya. Turun kecil-kecil gitu. Kemudian ini perlu hati-hati sekali, mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut ya. Karena ketidakpastiannya akan bertambah disebabkan ya hari Senin Selasa di pekan depan itu libur. Jadi jeda dari hari perdagangan hari Jumat sekarang dengan hari perdagangan selanjutnya itu agak jauh gitu ya. Sedangkan di luar itu nggak libur gitu ya. Dan apapun bisa terjadi. Kemudian tetap stay safe buat yang lagi trading jangka pendek. Mudah-mudahan nggak ada yang lagi nyangkut ya. Kalaupun nyangkut mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya. Dan tetap pasang strategi antisipasinya, stop loss, trailing stop, take profit juga dipasang kalau perlu. Trading intraday-nya sambil dipantau gitu sih ya. Dan ini IHSG akan jauh lebih menarik kalau dia udah berhasil ke atas 8330-an. Ya, breakout 8400 sekalian lah ya, itu lebih menarik. Tapi hati-hati sekali kalau ternyata dalam pekan depan IHSG turun ke 8100 atau lebih bawah gitu sih ya. Jadi untuk saham-saham yang udah happy cuan, udah kasih cuan hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas ya. Nggak semuanya seperti biasa, biar nggak terlalu panjang. Saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada, ini saya mau bahas 3 sih. Jadi satunya kok belum ditulis. Saham pertama yang udah kasih cuan ini ada Bufa. Tadi di spill waktu live trade pagi ya di Instagram dan Telegram. Jadi kalau kalian pengen ikutan live paginya Cuan Community, link Telegram dan Instagram Cuan Community ada di bawah. Live-nya mulai dari 8.50. Oke, jadi si Bufa ini tadi di spill-nya itu waktu pagi-pagi sih. Nggak lama setelah market buka ya. Ya kira-kira di spill belinya tuh sekitar ya harga 12.95 1.300-an inilah. Kemudian tadi sempat naik sampai ke 14.15, bahkan sampai penutupan hari ini pun kalau masih ada yang belum jualan, ya masih floating profit. Tinggal dijual aja ntar kalau udah buka. Intinya sih happy cuan, harusnya sudah TP ya paling nggak waktu breakdown 13.60 tadi karena ini ada insider kemudian di breakdown. Happy cuan Bufa. Next VKTL. Tadi ini di spill waktu live trade pagi juga sih seingat saya ini karena harusnya nih live trade pagi kan sinyalnya pagi di 9.10 ya, harganya 9.10 saya ingat saya 9.10 9.05. Ya benar, ngantri tadi ngantri 9.10 9.05 waktu itu spillnya waktu harga udah naik ke 9.25. Jadi disamperin kemudian naik sempat sampai ke 10.45. Harusnya udah berhasil exit dalam posisi cuan juga karena setidaknya jualan waktu breakdown 975 itu udah lumayan lah ya cuannya. Jadi intinya sih happy cuan si VKTR. Next ada Dewa. Dewa tadi di spill waktu harganya naik ke atas ini, ke atas 585. Jadi di sekitar 590 585 lah tadi. Atau mungkin ada yang kebeli di 595.
sama aja sih. Sampai harga penutupan sekarang pun masih cuan, biarpun belinya di harga 595 ya, tinggal pasang aja trailing stop atau stop lossnya dinaikin ke 605 atau 600. Itulah ya, happy cuan juga si Dewa. Next kita bahas stock IDs kemarin dulu. Jadi ada 3, yang pertama CDIA, strateginya kemarin ngantri di 10.60 10.55 belum dapat barang. Saya masih pilih ngantri dulu di situ, area itu sih ya. Sementara untuk memperkecil risiko dan memperbagus risiko rasio, karena stop loss di bawah 910, kalau tutup di bawah 910, dan target TP1 ada di 1385. Next ada emas. Ini malah nggak disamperin ya 6700-annya, karena ya dia ternyata masih bertahan 7050-nya, masih bertahan jadi support. Jadi kalau misalnya udah gatel banget, ada yang gatel banget pengen beli di 7300-an ya, monggo aja. Stop loss di 7025 atau 7000, kalau ternyata apes kena stop loss ya ngantriinnya di 6700-an itu ya. Next ada energi. Si energi ini ngantri 1180, malah nggak disamperin, dia naik nyamper area target TP1 ya, 1670-nya sih belum disentuh, tapi 1665 udah. Dan ini ada di dalam satu area sebenarnya yang agak lebar, jadi anggap aja udah nyampe. Jadi kalau misal masih ada yang ngantri di 1180, mau dihapus dulu atau di cancel dulu strateginya, boleh gitu ya. Next kita bahas si Indika nih. Indikanya kenapa sih? Jadi ceritanya gini loh, tadi muncul berita, ada beberapa kanal berita, intinya sih peringkat kredit Indika Energi diturunin ya, dari yang tadinya BA3 jadi B1. Gampangannya gini lah. Jadi investor tuh akan lebih menilai kalau ngasih utangan ke Indika Energi itu lebih spekulatif aja, spekulasinya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan yang ratingnya itu investment grade gitulah ya. Tapi yang masih tanda kutip cukup menarik adalah outlook atau prospek peringkatnya gini masih dinilai stabil dan belum negatif gitu loh. Kalau kemarin Moody's menilai outlook Indonesia itu kan, ekonomi Indonesia itu kan downgrade jadi jadi negatif ya, dari yang sebelumnya stabil. Nah ini si Indika outlooknya masih stabil. Alasan si Moody's ngedowngrade peringkat kreditnya ini gara-gara dia melihat proyek awak emas Indi itu yang tambang emas yang rencananya mau jalan akhir tahun 2026 itu ternyata nyerap belanja modal yang gede banget dan makin butuh dana gede sekali gitu loh, sehingga rasio atau ya struktur modal dia jadi dinilai terganggu dan lebih beresiko dibandingkan sebelumnya. Itu menurut si Moody's. Jadi kuncinya adalah di proyek tambang emas Indi. Yang kita harus pantau di sini adalah progres proyek tambang emas Indi. Apakah bisa berjalan dengan sesuai jadwal ya? Mudah-mudahan. Karena kalau sampai nggak berjalan sesuai schedule, berantakan, ya udah bubar. Sia-sia itu utang sono sini, utangnya gede gitu ya. Intinya sih gitu. Kemudian gimana kalau kita lihat dari sisi teknikalnya? Dari sisi teknikal, kita lihat respon marketnya dulu ya. Jadi ada bukan ungkapan sih. Jadi ada gini, maksud saya kita bisa bilang, oh pantesan ini beberapa hari Indi cenderung turun, kemarin nggak berhasil breakout 3760 meskipun sempat naik ke atas 3760 ya. Boro-boro 3840 highest di 2026 itu kan. Highest close-nya aja belum berhasil ditembus gitu loh. Ternyata ya ada berita buruk ini, mungkin salah satu alasannya itu ada berita yang tanda kutip ya jadi sentimen negatif memang untuk Indi, mau nggak mau harus bilang gitu ya. Tapi
Apakah ini beneran jadi berita buruk bagi investor, terutama buat yang belum punya barang ya? Saya pribadi malah, ini opini pribadi ya, malah seneng kalau ini indinya malah terkoreksi ya. Tungguin aja dulu terkoreksi. Ada dua skenario ya. Yang pertama, kalau beneran ini market lanjut merespon negatif terhadap rating kredit si Moody's. Jadi kalau market lanjut ngerespon negatif, ini bisa jadi turun. Yang bisa diincar adalah area-area 2400-an pertama. Ya, tapi kalau sampai breakdown 3150, ini hati-hati. Ya, hati-hati dan ya 3000-an sampai 2820 itu level yang penting sekali untuk diperhatiin. Kenapa? Karena kalau sampai breakdown 2000 berapa tadi ya? 2820 atau malah breakdown 2770, ini kan jadi double top nih. Double top, target teoritis eh, downside-nya masih cukup jauh di bawah, bisa-bisa ke 2200-an lagi kan. Kayak gitu. Memang area 2200-an ini area yang menarik untuk jadi area beli. Tapi sebelum di 2200-an, area ini juga menarik loh. Area 2600-an ini juga menarik. Sedikit di bawah 2600 ya, 2500-an lah berarti. Itu juga menarik kalau ternyata turun ke bawah 2800. Tapi ada skenario kedua yang misal market masih merespon, alah nggak apa-apa lah rating kredit turun, market merasa masih optimis, proyeksi ini jalan sesuai rencana gitu ya, maka nggak menutup kemungkinan ini akan breakout 3840. Dan kalau itu terjadi, maka 4000-an jelas bisa sekali untuk dilewati ya. Kira-kira sih berarti kalau targetnya 4100 deket ya. Agak deket sih ya. Nggak terlalu jauh ternyata, karena kalau kita geser ke time frame weekly, di situ ada area-area yang memang masih memungkinkan jadi resisten, dan di atasnya lagi ada sekitar 4500-an ya. 4500, 4600, nggak menutup kemungkinan skenario kedua ini kejadian. Meskipun kalau pendapat saya pribadi, bukan pendapat tapi ngarepnya sih, saya pribadi lebih pengen ini koreksi dulu supaya lebih besar aja upside-nya, potensi upside-nya. Toh tambangnya kan masih lama nih, rencana buat apa namanya, jadwal si tambang emas si Indi ini kan masih lama beroperasinya gitu ya, rencananya kan akhir tahun 2026. Jadi ya nggak apa-apa kali turun-turun dulu gitu. Itulah ya, itu tadi level-level yang perlu diwaspadai kalau ada dua skenario, dan mudah-mudahan bisa cukup jadi insight. Kemudian kita ganti ke mana nih? Oh, kita ganti bahas saham yang di request, yang ada di kolom komen. Ada dua saham nih yang di request. Pertama PACK. Aduh, ini agak susah strateginya. Kenapa ya? Karena lihat sendiri lah ya kelakuannya. Jadi kalau misalnya, mudah-mudahan sih, saya berharap ini nggak lagi nyangkut ya. Pertanyaannya sih harga wajarnya berapa? Saya lihat dari sudut pandang teknikal dulu aja ya, meskipun agak susah sebenarnya dilihat dari sisi teknikalnya ini. Kita mau lihat pakai line chart, ya susah juga sebenarnya. Susah sih. Paling eh, gampang ngomongnya gini deh. Selama masih bertahan di 200, nggak tutupan di bawah 200 ya, bisa sedikit lega gitulah ya. Tapi hati-hati sekali kalau sampai breakdown 200, ada kemungkinan yang cukup besar ke 160-an, ke bawah 170 lah. Itu ya 160 atau bahkan 150-an. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Nggak banyak yang bisa disebut.
kecuali dalam waktu dekat ke depan ini berhasil naik breakout 270, maka ini bisa dibilang ada double bottom yang terkonfirm dan ada potensi upside. Ada potensi upside segini kan kira-kira ya. Jadi kalau naik ya segini, berapa tuh? 330-an lah ya, 330 sampai 340 lah. Mudah-mudahan sih bisa breakout 270 dan lanjut ke 330-an. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Next, NCKL. Oke, si NCKL pertama gini nih. Oke. Pertama, strukturnya uptrend. Tapi levelnya masih bawah ya. 940 tuh. Jadi selama dia nggak turun dan tutup di bawah 940, ini masih aman nih. Tapi kalau kita lihat setup yang udah kebentuk di bulan Desember kemarin, dia bahkan udah nyampe target full cycle. Jadi ya, kalau misalnya ini ada sideways dulu, sebenarnya nggak masalah juga. Oh, di sini ada rejection setelah nyampe target full cycle di 1555, ada bearish engulfing di respon, kemudian lanjut turun ya meskipun gap down dan tutup di atas harga pembukaan. Kemudian volatile dan hari ini mendekat ke area 1500 tapi masih di area-area ini juga. Jadi kalau kita mau tandain area sideways-nya bisa juga di sekitar 1230 sampai 1560 lah, anggaplah gitu ya. Jadi saya akan pilih kalau misalnya minat beli ini nih, saya akan pilih area di dekat 1230, mungkin 1300 supaya nggak terlalu jauh-jauh banget stop lossnya, atau di bawah 1300 ya. Ini berapa ya? Kok malah 1305. Di 1290 bisa jadi stop lossnya di 1200 ya, karena kalau kena stop loss, kalau nyamperin stop loss bisa tunggu di area-area yang lebih bawah. Ini area yang sebenarnya cukup menarik ada di agak bawah sini sih, sekitar 1140-an, 1140 1110 gitu ya. Tapi belum tentu juga disamperin karena sekarang masih di 1400-an kan. Bahkan kalau dia nggak breakdown 1230-an juga, ini tetap masih ada peluang untuk lanjut nge-breakout 1500-an malah. Apalagi kalau dalam waktu dekat breakout 1535 dan syukur-syukur bisa tutup di atas 1570, ada break structure dan lanjut uptrend, makin memperbesar peluang NCKL ke arah sini, kepala 2. Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan. Gimana ya, sekarang kan belum. Kurang lebih kayak gitu. Next kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Rabu ya. Rabu sih tanggal 18 ya, 18 ya. 18 kayaknya sih 18. 18 Februari 2026 ya. Bener dah 18. Oke. Ada 4 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist dulu ya. Saham pertama ada Bumi. Bumi hari ini tutup menguat 8,1%. Tadi sih sebenarnya sempat dibahas waktu live trade dan sempat di-spill boleh nih dibeli waktu masih di sini loh Buminya. Nah, si Bumi waktu masih di 270 loh tadi ya, sempat dibahas. Boleh nih dibeli, stop lossnya cukup di 260, jadi cuma 10 perak. Misal tadi ada yang beli, happy cuan. Tinggal pasang pengaman aja, stop lossnya dinaikin atau pasang trailing stop di 284 ya. Itu. Cuman buat yang belum punya barang, ngantri aja nggak apa-apa. Ngantrinya di 280, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 262. Dan targetnya kita masih incar area 330-an sih. Ya, mudah-mudahan lancar ya, ke 328 juga nggak masalah ya. Mudah-mudahan lancar ke sono. Kemudian saham kedua Dewa, satu kelompok. Si Dewa hari ini naik menguat 9,7%. Menarik, ini ada rally base rally. Area apa? Pullback terakhirnya di sini nih, resisten minor lah ya. Di breakoutnya pakai rally base rally nih, menarik. Oke, jadi makin ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke target TP1 di 665.
mudah-mudahan sebelum nyampe 665 nyamperin dulu 575. Jadi yang minat beli Dewa dan belum punya barang, karena kemarin sih sempat ada strategi yang belinya ngantri 482 ya, kan jelas nggak dapet tuh. Jadi antriannya boleh dinaikin di 575. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 540. Nah baru kalau ternyata apes kena stop loss, ngantrinya di 4482 itu dan 440 gitu ya. Target TP1 masih sama di 665. Kemudian berikutnya ada Raja. Oke, si Raja hari ini sih menguat 2,5%. Dan ya sebenarnya cukup bagus karena dia tutup di atas 4800, tapi volumenya yang saya kurang suka. Kecil. Volumenya kurang suka. Jadi karena kemarin itu 2 hari yang lalu sih dia naik ke atas 4770 dan juga tutup di 4800, jadi ada setup CB1 sekaligus ada tanda mengakhiri downtrend minornya ya. Jadi tetap ada peluang rebound lebih tinggi sih. Target TP1 dari setup yang kebentuk ada di 5800. Jadi buat yang minat beli Raja, saya pilih ngantri. Opini pribadi saya pilih ngantri. Kalau saya ada di posisi yang minat beli Raja, saya pilih ngantri di 3980 dan 3550 lah ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 3170. Kemudian target TP1 ada di 5800 gitu ya. Yang keempat, WIM. Sebenarnya ini juga tadi sempat di spill waktu live pagi, seingat saya sih. Ya live pagi ini. Waktu live pagi itu pas saya buka WIM ternyata sudah naik ke 2030-an. 2030, 2020 2030 area itulah udah ganti fraksi lagi. Tadinya di bawah 2000 kan, udah 2000-an lagi. Intinya itu. Dan ternyata 1900-nya itu masih bertahan jadi support, masih bisa jadi support. Kemarin cuman ngetes doang, nyolek 1900 dan rebound hari ini membal. Plus hari ini menguat 7,8%, tutup di 2070. Jadi ada highest close baru nih ya. Dia tutup di penutupan sekarang tuh lebih tinggi dibandingkan dengan highest close sebelumnya. Jadi intinya buat yang minat beli WIM ngantri 2030 2000 tuh boleh. Stop lossnya ya kalau turun ke bawah 1900, karena selama nggak ke bawah 1900 probabilitas untuk lanjut ke target full cycle dari setup yang udah kebentuk yaitu di area 2300-an, 2300, 2380, 2370 gitu ya, masih lebih besar. Jadi ngantri 2030 2000 nggak apa-apa. Stop loss di bawah 1900 dan targetnya 2300-an ya. Dan itu tadi 4 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.